bertemu lagi di podcast Klinik Arda dengan saya Dr. Alvina. Untuk sore ini kita akan berbincang-bincang sehat tentang kesehatan lambung. Sobat sehat, belakangan ini banyak yang mengeluhkan sakit lambung seperti dok, perut saya kok perih ya, perut saya kok terasa melilit ya. Yuk kita simak pembahasannya. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Dr. Alindina, spesialis penyakit dalam. Nah, kita sapa dulu. Halo Dr. Alindina. Ya, halo Dr. Alvina. Ya, dokter sebenarnya apa sih MAH dan GERD itu? Apakah sakit MAH dan GERD itu? Karena banyak orang mungkin sering mengatakan bahwa oh saya tuh sakit MAH, saya ada sakit GERD, begitu dokter? Ya, mungkin kalau sakit MAH itu perasaan nggak nyaman di perut gitu ya, biasanya di ulu hati atau di perut bagian atas, biasanya karena ketidakseimbangan asam lambung seperti itu. Bisa juga karena perlambatan pengosongan lambung. Tapi kalau misalkan GERD, kalau dari namanya aja kan gastroesophageal reflux disease gitu ya. Jadi biasanya ditandai dengan naiknya isi lambung ke saluran cerna yang bagian atas seperti itu. Jadi itu biasanya ditandai dengan terasa panas di dada atau seperti heartburn seperti itu. Kemudian terasa ada isi lambung yang naik sampai kerongkongan, bisa juga sampai ke hidung, rasa tidak nyaman. Kemudian bahkan bisa juga terasa sampai telinga seperti itu. GERD itu ada asam lambung yang naik begitu ya dokter? Karena keasamannya menimbulkan gejala-gejala yang disebutkan dokter tadi. Ya betul seperti itu dokter. Jadi, kalau untuk penyebab MAH dan GERD sendiri apa ya kira-kira dokter? Apakah ada kaitannya dengan gaya hidup seseorang gitu? Sering minum asam, ngopi kan biasanya orang bilang, jangan sering-sering dong kamu ngopi atau jangan sering-sering makan pedas. Terus kalau kamu stres nanti asam lambungnya naik loh, itu bener nggak sih dok atau itu mitos? Ya, mungkin ada pengaruhnya juga karena kalau misalkan ditanya sebabnya yang bisa naik itu kan berarti karena kemampuan otot yang atau klep yang di ujung bawah kerongkongan yang bagian kerongkongan lambung itu dia lebih lemah seperti itu istilahnya sehingga dia bisa naik ke atas. Nah, ada beberapa makanan atau seperti stres seperti itu yang memang mencetuskan gejalanya seperti itu. Ya, misalnya karena stres biasanya kalau misalnya kita stres nanti akan keluar hormon-hormon stres seperti itu yang mengaktifkan jaras dari otak ke saluran cerna sehingga dia bisa menimbulkan peningkatan asam lambung seperti itu. Kemudian untuk makanan-makanan tertentu seperti kopi, terutama kopi saset yang instan itu, terus minum-minuman beralkohol kayak gitu, terus tomat-tomatan, terus bawang-bawangan seperti itu, coklat itu bisa memicu gejalanya. Jadi rata-rata makanan atau minuman yang mungkin asam gitu ya dokter ya, bisa memicu untuk lambung naik. Semisal orangnya mungkin berdalih, oh ini kopinya tuh kopi asli dokter bukan yang sachet atau gimana, terus saya juga udah makan dokter sebelum ini tapi kok tetap terasa perih gitu, sebaiknya bagaimana itu dokter? Berarti mungkin perlu dihindari ya karena tidak cocok sama ini seperti itu. Oh baik, berarti bermacam-macam tadi ya dokter faktornya, bisa makanan atau minuman yang terlalu asam, coklat, tomat, lalu stres juga akan menurunkan sinyal dari otak, lalu akan menaikkan asam lambung begitu ya dokter ya? Ya seperti itu. Lalu kalau yang beredar di masyarakat biasanya, saya dulu punya MAH tapi setelah saya minum air lemon pagi-pagi belum sarapan, pokoknya saya langsung konsumsi air lemon begitu dokter. Itu apakah bagus dokter buat lambung? Karena mereka beberapa ada yang merasa membaik dengan konsumsi air lemon atau mungkin air nipis sebelum makan gitu dokter di pagi hari. Itu ada penelitiannya, ternyata tidak terbukti seperti itu. Ya memang sifatnya kalau air lemon seperti itu dicampur dengan air dia akan bersifat basa seperti itu ya, alkalinisasi. Tapi ternyata tidak terbukti untuk menurunkan gejala refluksnya seperti itu. Berarti meskipun dengan konsumsi air lemon atau air nipis akan tetap naik dokter asam lambungnya itu? Jadi mungkin sebenarnya ada manfaat lainnya ya, mungkin karena kayak vitamin C-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk menurunkan seperti itu tidak terbukti. Kemudian juga ada yang dengan minum itu justru gejalanya itu tambah atau terpicu seperti itu. Jadi mungkin perlu dikembalikan ke masing-masing
pasiennya seperti itu. Kondisi masing-masing pasien ya dokter disesuaikan. untuk bisa melanjutkan konsumsi air lemon atau jeruk nipis. Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada itu tidak terbukti untuk menghentikan naiknya asam lambung tersebut di orang yang sakit lambung ya dokter. Lalu sebenarnya bagaimana sih dokter pola makan yang baik untuk lambung di orang yang belum punya sakit mah maupun orang yang sudah ada sakit mah atau GERD ini? Apakah ada pola makan tertentu yang kira-kira baik untuk kesehatan lambung kita begitu dokter? Kalau misalkan pada pasien yang memiliki kelebihan berat badan seperti itu mungkin bisa menurunkan berat badannya, karena dengan menurunkan berat badan itu bisa mengurangi gejala GERD tadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan penderita yang GERD seperti itu makannya biasanya jangan langsung banyak atau jangan sampai telat, jadi makannya lebih sering tapi porsinya terbagi seperti itu, sedikit-sedikit tapi sering supaya lambungnya tidak kosong. Kemudian jangan langsung tiduran setelah makan, biasanya dikasih jeda minimal 3 jam. Kenapa 3 jam? Karena itu adalah waktu makanan itu ada di lambung seperti itu. Jadi setelah 3 jam harapannya makanannya sudah turun masuk ke usus, jadi tidak naik lagi. Kemudian kalau misalkan tidur juga pakai bantalnya agak banyak seperti ya, jadi posisi kepalanya lebih tinggi seperti itu. Terus yang terutama ya mengatur emosi supaya tidak mudah stres seperti itu. Ya, berarti efek stres ini sangat berpengaruh ya dokter terhadap kesehatan lambung kita. Kalau kita sering stres, memang bisa sering terpacu untuk naik begitu ya dokter? Iya, betul. Lalu untuk habis makan, orang-orang ini harus tidak langsung berbaring ya dokter, karena harus menunggu 3 jam itu. Maksudnya kebanyakan orang 3 jam itu makanannya masih di lambung ya dokter. Jadi nanti kan memicu naiknya asam lambung kalau habis makan langsung berbaring datar begitu ya dokter. Lalu untuk resiko ini dokter, kalau misalkan orang tidak mengacuhkan keluhan di lambung, jadi misalkan dia udah terasa sering perih, sering heartburn atau sering kerasa terbakar begitu, tapi tidak diobati, atau mungkin diobati tapi gaya hidupnya belum berubah dokter, kayak pemicunya masih sering dikonsumsi begitu dokter, apakah itu fatal atau berbahaya dokter terhadap kesehatan lambung kita? Jadi kalau misalkan berulang kali terkena asam lambung seperti itu, karena kerongkongan itu kan sel dalamnya kan agak berbeda dengan lambung seperti itu ya, dia bisa menyebabkan radang seperti itu. Kalau misalkan di kerongkongan bisa jadi esofagitis, kemudian kalau misalkan di tenggorokan mungkin nanti suaranya jadi serak seperti itu. Terus kalau ke rongga mulut dia bisa merusak gigi, terus juga bisa menyebabkan gangguan peradangan di telinga tengah seperti itu. Kalau misalkan terus-terusan yang di kerongkongan itu terutama ya mungkin nanti bisa terjadi pergantian sel-sel karena seringnya terkena asam lambung seperti itu. Nah itu bisa menjadi risiko terkena kanker seperti itu. Berarti ini merupakan gejala yang tidak boleh kita abaikan ya dokter. Jadi harus berobat supaya tidak berlanjut dalam waktu lama, nanti selnya bisa berubah, ada resiko untuk menyebabkan kanker gitu ya dokter? Iya seperti itu. Baik, berarti kalau sekali 2 sudah ada gejala seperti ini, lebih baik orang periksa, dan lalu juga untuk gaya hidupnya diubah mungkin dokter ya, menghindari pencetus yang tadi sudah dokter sebutkan ya dokter. Lalu dokter, kalau orang yang sakit mah dan GERD kan ada nih dokter yang sudah dilakukan pemeriksaan teropong atau endoskopi begitu dokter. Sebenarnya apa itu pemeriksaan teropong atau endoskopi ini, dan mengapa pada orang yang sakit tersebut dilakukan pemeriksaan endoskopi itu dokter? Jadi kalau endoskopi di sini biasanya untuk penegakan diagnosis seperti itu ya. Nah, siapa saja yang kira-kira akan bermanfaat itu biasanya pada pasien-pasien yang ada gejala alarmnya, seperti misalnya pasien-pasien yang sudah berusia 55 tahun, kemudian ada sakit seperti ini, seperti itu. Kemudian ada riwayat muntah darah atau BAB hitam seperti petis karena menandakan adanya perdarahan di saluran cerna atas, seperti itu. Kemudian pasien-pasien yang tiba-tiba berat badannya turun drastis tanpa sebab yang jelas, kemudian ada riwayat keganasan di keluarganya, kemudian pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi standar secara rutin gitu tapi keluhannya tidak membaik atau tambah berat, seperti itu bisa disarankan untuk dilakukan teropong atau endoskopi.
Ya, berarti ada yang sudah disebutkan tadi ya dokter, usia 55 tahun ke atas, ada riwayat keganasan atau kanker di keluarga, lalu ada riwayat tanda-tanda perdarahan saluran cerna seperti BAB-nya hitam mirip betis atau ada muntah yang ada darahnya begitu ya dokter. Di pasien-pasien dengan tanda bahaya penyakit ini akan bermanfaat bila dilakukan teropong atau endoskopi begitu ya dokter. Baik dok, berarti sangat penting sekali ya dokter untuk kita menjaga kesehatan lambung dan menghindari hal-hal yang dapat mencetuskan naiknya asam lambung sampai kita ada ulu hati apa rasa terbakar begitu dokter. Ya baik, begitulah pembahasan kita kali ini Sobat Sehat tentang kesehatan lambung ya. Jangan lupa untuk mengurangi stres, mungkin bisa dengan olahraga begitu dokter. Ya mungkin bisa olahraga rutin seperti itu. Olahraga rutin bermanfaat ya Sobat Sehat untuk menurunkan stres. Lalu untuk tidurnya itu jam berapa dokter biasa yang disarankan? Disarankan 3 jam, minimal 3 jam setelah makan. Jadi misalnya mau tidur jam 9, berarti makan malamnya paling lambat jam 6 sudah selesai makan. Seperti itu. Baik Sobat Sehat, jadi kalau misalkan makan malam gitu Sobat Sehat, itu 3 jam kemudian baru bisa tidur ya, untuk tidak meningkatkan resiko asam lambungnya naik kembali ya Sobat Sehat. Ya begitu pembahasan kita yang sangat menarik dengan Dr. Alindina. Kami akhiri dulu podcast kali ini dan jangan lupa cek konten lain yang membahas masalah-masalah kesehatan yang tidak kalah menarik. Dan karena sehat adalah hak kita semua, di Klinik Arda, sehat untuk semua. Klinik Arda selalu ada untuk kita semua, demi kesehatan kita.